ثم إلى روح شيخ قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد ابن عبد الله كلامفيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha firridha fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma takrahuna khairun kasirun. Artinya berbuat oleh kamu akan ibadah yang zahir dan yang batin itu di dalam keridaan, yakni dengan suka hati. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati itu, maka berbuat ibadat di dalam sabar atas barang yang engkau kada katuju beribadat. Nah, atas engkau yang benci itu, yaitu kebajikan yang amat banyak. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah melatih beribadah hal hati kita dalam keadaan redha dan menerima apa yang terjadi waktu kita beribadah. Ya, seperti contohnya kita beribadah tuh kadang waswisnya macam-macam. Waktu beribadah parut sakit, bisa juga kalau ingatakan yang mendatangkan sakit itu siapa? Hakikatnya Allah mentes kita. Jangan ada protes reaksi dalam perasaan hati kita. Kenapa parut? Maka sudah tadi buang air besar sudah di rumah, ya kah? Semuanya sudah. Pas sarakaat sakit. Nah, itu yang dimaksud beribadat keridaan, yakni dengan suka hati. Apabila kita protes itu artinya kenapa? Kalimat kenapa itu artinya protes. Nah itu menunjukkan hal hati kita kada rida, hal hati kita kada katuju nang itu. Cuma secara fikih kita ketika beribadat itu disuruh menahani semaksimal mungkin, sekuat tenaga menahani munyakawa. Tapi bila kada kawa babatal. Menanggaran keluar ratan sembahyang, ya kah? Iya batal. Nah, nang babatal itu kita ridha awan Allah Ta'ala, karena ini gawean Allah. Nilainya ganal benar pahala. Ketika kita ridha melaksanakan nang babatal tadi, pada sayang benar nih. Nafsu kita jangan nih, sayang benar aku nih. Tapi hati kita nih musyahadah dengan Allah, bahwa yang mendatangkan sakit ini Allah. Ganal benar pahalanya daripada melanjutkan sembahyang nang bepaksaan begarak menahani.
Mun kita kada tahu tuh, kada paham gitu, dasar tahan ibadah bagarak. Nah, sudah kada kawal lagi, lepas saja babatal karena Allah. Nah, itu ngarannya redha atas kejadian di dalam ibadah. Nah, kita melangkah berjalan mundur ke belakang baudu semua ada nilai. Sampai ke WC ada nilai semuanya. Ibadah semuanya. Karena kita itu redha melaksanakan apa yang sudah dilakukan Allah dalam kita waktu sembahyang, keadaan kita sembahyang redha kita. Kada protes. Ibadah nang redha itulah nang luar biasa pinandunya wan Allah Ta'ala. Ma'rifahnya wan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita baudu tuh nah. Awal baudu, sudah baudu mendadak sakit pulang parut. Sering kita itu berulang-ulang sampai 2-3 kali. Pinandui itu nah. Pinandui nang mendatangkan itu siapa? Dalam rangka cobaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kema'rifahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna, karena u'budullahi firrida itu jumlah kalimat tuh hal keadaan hati kita ketika beribadah tuh ridha, suka apapun yang diperlakukan oleh Allah dalam keadaan sembahyang itu ridha kita. Arti ridha senang, kada protes. Karena kita kada hilang pahalanya. Karena kada kita melakukan itu dalam rangka mencoba supaya kita pinandu awan gawian Allah. Itu hakikat. Fa illam tastati'u papis sabar. Nah, ini lain pulang kisahnya. Ini kita menghadapi ibadah-ibadah sunat. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadah dengan suka hati itu, maka berbuatlah ibadah dalam sabar atas barang yang engkau benci itu, yaitu kebajikannya yang amat banyak. Biasanya kita kalau nang sunat-sunat tuh banyak ulernya, karena didorong oleh nafsu hendak bergasakan. Isa tuh lihat, Mbak Isa tuh, sembahyang sunatnya bisa laju pada anu lah, karena nang diingatakan tuh banyak benar sudah. Nah, kadang-kadang kada baca ayat, kadang-kadang lah. Nah, ini khilaf sunnah dalam melaksanakan ibadah sunnah. Nabi itu kada bisa kada baca ayat sidin. Ada kita dorongan hendak cepat sudah dikuasainya, Allahu Akbar, sudah didahului dorongan hendak cepat tuh. Fatihahnya laju, kada baca ayat tuh pulang. Kira-kira ada lah kayak itu banyak semua. Nah. Ini kada sabar. Kaina dole itu pelain babnya. Tuh berimaman. Ini kisah gawean surangan-surangan dulu. Nang ini nang perlu kita benahi. Perlu kita benahi nang sunat nih nah. Karena nang mengangkat derajat kita, menyampaikan ma'rifah kita kepada Allah itu dengan nang sunat-sunat tadi. Jangan kada membaca ayat. Nabi itu nang kada baca ayat 2 aja sembahyang salatul khafifain disebut. Ba'dal maghrib kada usah beriftitah, Fatihah aja cukup. Ini contoh Nabi. Jadi kita jangan menambahi bila sudah kayak itu lah. Awan apabila ke masjid pandudian khatib khutbah jangan bawa panjang sembahyangnya. Lah mana tadudi sudah. 2 sembahyang itu Fatihah aja dibaca. Kalau usah ayatan. Karena kan di masjid itu mendengarkan khutbah tuh menempati 2 rakaat. Jadi kalau imbah maghrib, bajan tuh lah, hendak menyunat kita. Nah, itu kalau usah ayatan. Nang lainnya kada doa iftitah Nabi itu. Ayat 2 iftitah. Nah, ini amaliyah sunat kita. Jangan dikarasi oleh perasaan hendak lakas. Bila dikarasi oleh itu berarti kita sudah diganggu oleh sifat setan namanya. Dan itu khairun kasirun, pahalanya banyak benar. Kebajikan yang amat banyak, kebajikan yang amat besar.
Mbah Isa bawirit laju, yalah. Ini dorongan tuh itu berataan sudah. Lakbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Kayak apa hendak menerjemahkan maknanya? Ada kawa? Kada ada lagi, kada ada khusyuk lagi, kada ada. Nah ini perlu riyadhah, perlu latihan terus dengan didahului oleh ilmu pengetahuan. Yakni kekal olehmu di dalam berbuat ibadah yang zahir dan berbuat ibadah yang batin. Jadi ibadah kita tuh ada zahir, ada batin. Nah, batin, hati kita musyahadah terus. Awan yang menggerakkan kita. Ada zahir, muntung bebacaan, anggota bergerak menurut perintah gerakan sembahyang. Itu yang dikehendaki, kekal olehmu di dalam berbuat ibadah yang zahir dan berbuat ibadah yang batin. Dan jikalau dengan tiada suka hati sekalipun, jelas nafsu kita tadi hendak lakas itu pasti. Nah, jikalau dengan tiada suka hatimu sekalipun, hati nafsu artinya kada ketujuh. Maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak yang tiada berbilang pahalanya, itu seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surah Az-Zumar ayat 10. Artinya berbuat oleh kamu akan ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak yang tiada dapat dikira-kira dengan bilangannya. Allah aja yang tahulah memberi orang yang beribadah sabar. Makanya di dalam ibadah harus sabar kita. Sabar. Nah, terutama di dalam ibadah sembahyang. Nang kada boleh tidak. Karena bila kada sabar kita, ancaman Allah ada. Dalam Al-Quran apa? Surah Al-Anbiya kada kalau salah, kada hilap lah. Khuliqal insanu min ajal. Memang nafsu kita diciptakan selalu hendak cepat, yalah. Itu memang sudah sunnatullah. Fitrah manusia seperti itu. Dan hendak cepat tuh barataan, hendak cepat ampih sakit, hendak cepat sugih, hendak cepat tuh semuaan. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati, kata Allah. Bila di dalam beribadah kita hendak cepat, tunggu ajabku, kata Allah. Artinya kita kada mustahil banyak salahnya bila bercepat. Terutama bacaan kaulinya, Fatihahnya bila terlalu cepat. Ayat-ayatnya, nah, tumakninahnya. Fala tasta'jilun, ujung ayatnya. Maka janganlah kamu bercepat-cepat dalam beribadah. Makanya jar Nabi yang boleh cepat tuh 5 aja. Lain pada 5 tuh kada boleh cepat, apalagi di dalam ibadah. Pertama, kalau tamu datang ke rumah segera kita sajikan menurut kemampuan. Kedua, kalau hutang jangan ditunda-tunda. Ini ada duitnya. Ini duitnya ada aja ditunda-tunda, diputar dulu. Nah, tuh Nabi kadang memberiakan tuh. Nah, kalau pernah mati. Yang ketiga, berbuat dosa jangan ditunda-tunda bertobat. Badiru bitaubah qablal maut, kata Rasulullah. Bersegera bertobat sebelum datang mati. Yang keempat, apabila mayat sudah meninggal jangan ditunda-tunda untuk melaksanakan. Kada usah menghadang itu ini, kada usah. Nang hidup tuh kada kau memberi apa-apa. Jangan nang dihadang nih cagar menyelamatkan di kubur, ayo hadang 2-3 hari lah. Orang
lagi hidup pun hendak nambah baik-baik orang mati ini ya kada. Siapakah orang siapa ya? Itu hadis Nabi. Nang terakhir anak bila sudah pina menyingking jangan tapi diletakkan kawinakan ya Rasulullah. 5 macam itu bersegera dilaksanakan. Lain pada itu jangan. Kalau sembahyang jangan, beribadat jangan bersegera. Karena di situ ada kelakuan, ada bacaan. Dan adalah sabar itu yaitu permulaan makam, yakni permulaan martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi. Seperti kata Ibnu Ruslan rahimahullah di dalam hikmah-hikamnya. Kita ini salik juga ya sudahlah. Kita ini berjalan juga menuju Allah melalui ibadah sembahyang 5 waktu dengan wirid-wirid kita masing-masing itu sama. Cuma belum khusus lagi. Nah, ada mereka yang salik ini ada tempat khalwatnya. Nah, ada tempat khalwatnya dan menjauh sementara dengan manusia. Itu mereka-mereka yang sudah wasil, yang seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab ini. Nah, seperti guru kita sekumpul. Nah, contoh kita yang kita menemui nih, itu beliau orangnya nang salik, nang khalwah, uzlah. Apa kata beliau? Awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bimuradihi wa akhiruha an takuna bimuradihi. Artinya permulaan daripada segala martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi itu yaitu pertama sabar. Sabar di dalam ibadah sembahyangnya. Sabar menghadapi tantangan-tantangan ketika beribadah. Yaitu sabar atas barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan dia. Nah, Allah Ta'ala kan menghendaki ada tes atau cobaan. Kayak orang sekolah juga, bila sampai sudah waktunya ada ujiannya. 6 bulan ada ujian, 3 bulan, 4 bulan belajar ada tesnya, tes pelajaran. Ada orang salik, ini gangguan. Macam-macam kena gangguannya toh. Nah, makanya di sini disebutkan yaitu sabar atas barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kan dia. Jadi apabila ada terjadi dalam tarikatnya itu berarti Allah itu menghendaki. Nah, kayak di dalam sembahyang tadi juga sakit parut. Dan pertengahan martabat orang yang salik itu yaitu redha dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia sama. Dan akhir martabat orang yang salik itu yaitu adalah engkau berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Jadi menghadapi yang dikehendaki Allah ini harus sabar. Dan sabar itu kada kita anugerah pemberian Allah. Isbir wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Bersabarlah kamu. Kamu tidak bisa bersabar terkecuali dengan anugerah Allah. Jadi sifat sabar itu anugerah Allah. Kalau kita melalui tarikat, melalui amaliyah diberi sifat sabar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah terakhir ayat surah Al-Imran terakhir itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru
warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ujungnya. Bila kawa kita melaksanakan isbiru wasabiru itu la'allakum tuflihun. Pasti kamu mendapat keberuntungan. Isbiru yang pertama apa maksudnya? Isbiru binufusikum ala ta'atillahi ta'ala. Nah, itu. Bersabarlah kamu dengan jiwa kamu atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala wajib sabar. Karena kau kada sabar. Karena tantangan beribadah itu nafsu. Ya tadi sembahyang sunat. Bila kada sabar, kada bahayatan, kada berdoa iftitahan. Allah salli sunatal isya dak kata ini ba'da lah. Allah berlangsung je Fatihah. Bis Fatihah rukuk sujud. Itu kada sabar. Meninggalkan yang sunnah yang digawe oleh Rasulullah. Dua iftitah kada digawe, kada dibaca, ayatnya kada dibaca. Wasabiru biqulubikum alal balwa'i fillahi ta'ala. Dan kuatkanlah kesabaran kamu terhadap cobaan Allah. Nah ini lebih kuat lagi lah. Kuatkanlah, makanya dibawa dengan kalimat apa? Sabara yusabiru. Wajan musyarakah. Perkuatlah kesabaran kamu terhadap cobaan Allah. Maupun di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Bila cobaan Allah datang, perkuat kesabaran. Jangan sampai protes atas kesabaran kejadian bala itu. Nah, cuma kita segera berikhtiar karena hakikat yang mendatangkan cobaan itu Allah. Nah, kalau sudah dua macam dukawa, kita melaksanakan dengan anugerah Allah, pertolongan Allah. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Warabitu tuh diperkuat, diikat kuat-kuat yang dua macam tuh nah. Diikat. Sabar dalam melaksanakan ketaatan dan perkuat kesabaran terhadap menghadapi cobaan atau bala Allah. Maka la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan beruntung. Yakni sekira-kira bahwa engkau lihat dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan makhluk itu, yaitu terbit daripada kudratullah ta'ala. Nah, jadi kita melihat apa perbuatan kita musyahadah, jungkang ruat kita, bacaan kita itu masadirnya dari kudrat, sumbernya datangnya dari kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar kita itu juga sama. Di sini kan dikatakan yakni sekira-kira bahwa engkau lihat dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepala lah. Dengan iman, dengan ma'rifah. Dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan makhluk, yaitu terbit daripada kudratullah. Ini umum, tapi yang dikehendaki kalau kita memandang kudrat kita, kelakuan kita, gerak dan diam kita terbitnya daripada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing. Dan daripada iradatnya Allah Ta'ala, kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Iradat apa artinya? Allah juga yang menentukan gerak-gerik kita nangka itu Allah.
nang mengawakan kudrat Allah, nang menentukan kaitu kaini itu iradah Allah. Itu maksudnya iradah. Nah, iradah itu artinya taksis, menentukan. Nah, duduk kita, bergerak, berdiam, nah, itu Allah menentukan. Musyahadah hati kita nih. Jadi kuat duduk, kudrat Allah menentukan. Dan dinamakan akan martabat yang akhir ini pada istilah ulama ahli sufi akan pana pada af'al, yakni pana segala perbuatan makhluk itu di dalam syuhud akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Nah, temannya. Jadi kita tuh pana pada af'al, artinya hilangkan rasa perbuatan kita yang terjadi. Jadi kita kalau bergerak dan apa saja ini dari kudrat dan iradat. Ini memang melatihnya kadakawa cepat lah. Pertama harus mengetahui dulu pelajarannya. Dan memperbanyak zikir, wirid, dapat anugerah madad pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni pana segala perbuatan makhluk itu di dalam syuhud akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Dan dinamakan pula akan martabat yang akhir ini tauhidul af'al. Hanya perbuatan Allah. Jadi sumbernya ilmu tasawuf itu di dalam apa? Di dalam ilmu tauhid itu adalah di dalam apa? Sifat salbiah yang terakhir, di wahdaniyat lah. Nah, kidam, baqa, mukhalafatul wadis, qiyam bi nafsih, wahdaniyat 5 sifat salbiah. Jadi di wahdaniyat itu timbulnya ilmu tasawuf, esa pada zat, esa pada af'al, esa pada sifat, esa pada asma. Situ sumbernya tuh. Jadi orang sudah memahami ilmu tauhid, jadi belajar tasawuf itu mudah karena sumbernya sudah ada. Arti esa itu tunggal, kada ada yang lain ampun gawian. Hakikat hanya gawian Allah. Gerak dan diam kita itu gawian Allah. Seperti hamba sebutkan akan bicaranya itu di dalam risalah yang bernama Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin wallahu a'lam. Habis sudah babnya itu. Faslun fi bayanit tariqi fi riyadatis sibyan fi awalit nusyu'ihim wa wajhi ta'dibihim wa tahsini akhlaqihim. Sekarang kita masuk kepada tarbiyah anak-anak atau cucu-cucu kita. Ini suatu pasal pada menyatakan akan jalan di dalam membaikkan akan segala kelakuan kanak-kanak di dalam permulaan kejadian mereka itu. Dan menyatakan akan jalan mengajar adab kepada mereka itu anak-anak, dan menyatakan akan jalan membaikan akan segala perangai mereka itu anak-anak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna at-tariqa fi riyadatis sibyani min ahammil umur wa awqadiha was-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jauharatun nafisatun sajijatun khaliyatun an kulli naqsin wa suratin wa huwa qabilun likulli ma nukisa wa mailun ila kulli ma yumalu ilaih."
Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya jalan di dalam membaikan akan kelakuan kanak-kanak itu, yaitu pekerjaan yang terlebih muakkadah, yakni pekerjaan yang terlebih lazim atas orang yang mempunyai anak yang kecil itu. Artinya lazim itu kada boleh tidak. Harus dilaksanakan. Bagaimana cara mendidik akhlak atau adab anak. Dan adalah kanak-kanak itu amanah yang ditaruhkan Allah Ta'ala kepada ibu bapanya. Dan setengah daripadanya itu wajib atas ibu bapanya itu memeliharakan akan mereka itu anak-anak daripada segala kejahatan dan daripada segala maksiat. Dan wajib menyuruh akan mereka itu berbuat kebajikan dan berbuat segala ibadat. Dan adalah hati kanak-kanak ketika kecilnya itu amat suci, seperti permata yang amat baik. Dan adalah hati kanak-kanak itu semata-mata suci daripada tiap-tiap suratan dan daripada sesuatu yaitu seperti kertas yang belum disurat dengan sesuatu, dan yaitu menerima bagi tiap-tiap suratan, yakni menerima bagi tiap-tiap perangai, dan menerima ia bagi tiap-tiap kelakuan, dan cenderung ia kepada tiap-tiap yang dicenderungkan ia kepadanya. Apa artinya? Tergantung kita mengarahkan. Kanak-kanak tadilah karenanya bersih fitrahnya. Jadi mulai umur Wahin itu mulai umur setahun sudah bisa megang HP ya lah. Nah ini sulitnya lah. Memang agak berat kita inilah. Jadi kekanakan itu dua yang paling cepat, pendengaran dan penglihatan. Itu yang paling cepat terimanya. Jadi kalau diunjuki HP itu bagus sih sebenarnya, waktunya masih umur 6 bulan sampai sebulan itu didengarkan ayat-ayat Quran. Dibukakan HP itu di parak telinganya. Umur 3 bulan kan gitu, dengarkan. Coba aja tes. Sampainya nambah umur 6-7 bulan tuh, inya mah mendengar tuh udah kayak refleks. Karena terbiasa. Refleksnya mendengarkan apa yang kita dengarkan itu pangnang dia ditangkapnya. Bila nyanyian juga. Jadi tergantung kita. Itu jar Nabi itu apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah itu apa? Sudah bertuhan Allah. Itu maksud fitrah lah. Karena waktu di dalam arwah kan sudah ditanyakan oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Itu yang dimaksud fitrah tuh. Artinya sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, dan roh itu mengaku sebagai hamba Allah. Itu ngaran fitrah. Sudah ada iman kepada Allah. Nah itu yang dilanjutkan bah lahir itu maksudnya. Makanya disunatkan azan di telinga kanan dan iqamah itu melanjutkan fitrah yang sudah berjanji di dalam alam rahim tadi. Kalimat tauhid Allahu Akbar. Yakni apabila dibiasakan akan kanak-kanak itu pada ketika kecilnya itu dengan segala pekerjaan yang kebajikan dan dengan segala kelakuan kepujian, maka segera jadi baik perangai kanak-kanak itu. Ini keterangan Imam Ghazali. Bahkan dari Imam Ghazali mulai mengandung itu sudah ibunya tuh sering baca Al-Quran. Karenanya kontak langsung.
Itu pun seperti itu pun kita perjalanannya kada tahu sudah kita lahir. Nah, macam-macam. Sudah kita jalankan syariat itu macam-macam. Karena gurisannya kita kada tahu. Perjanjiannya di alam arwah itu kada tahu. Nang harus dijalaninya kita kayak itu juga lo kada tahu lo. Jadi kita masing-masing ini ada perjalanan mulai umur 12 tahun perjalanan kita kayak apa? Masing-masing kita. Nah, cuma bila sudah ada dasar itu kuat, kebanyakannya umur 40 lewat tuh sadar. Nah, sadar. Maka segera jadi baik perangai kanak-kanak itu. Dan jikalau dibiasakan dengan pekerjaan yang kejahatan dan kelakuan kecelaan, maka segera jadi jahat perangai kanak-kanak itu. Jadi tergantung kita. Pak abawahu yunassiranihi wa yumajjisanihi, ya itu Allah. Maka tergantung abahnya, kedua orang tuanya hendak menjadikan mengikut kelakuan orang Nasrani atau Majusi atau apa sebutnya betul 3 lah. Jadi tergantung kita tadi Pak. Fa in uwidal khaira wa ullimahu nasha'a alaihi wa saida fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi sawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa muaddibin. Wa in uida syarra wa uhmila ihmalal bahaim syaqiya wa halaka wa kanal wisru fi raqabatil qayyim alaihi wal wali lahu. Artinya maka jikalau dibiasakan adat kanak-kanak akan berbuat kebajikan dan diajari akan dia akan segala perangai yang baik, niscaya jadi ia beradat akan yang demikian itu dan adalah jadi bersifat atas yang demikian itu yang baik sampai kepada besarnya, dan adalah ia dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, dan adalah mensekutui akan dia itu dalam pahalanya itu oleh kedua ibu bapanya. Jadi kedua orang tuanya dapat beruntung dengan sebab anak itu baik. Maka kebaikan anak juga akan didapatkan oleh kedua orang tua dengan sebab menjaga dan mendidiknya orang tua, kedua orang tua. Tapi kalau sudah dididik Pak, diajari sudah semuaan, agama diajari, masih ajanya macam lepas sudah kita. Sudah ada tanggung jawab. Itu contohnya seperti Nabi Nuh dan seperti Nabi Lut, ya Allah. Nah, jadi jangan berkecil hati, itu bagian ujian kehidupan kita. Kalau ada anak nampi nabuntat, doakan aja, mudahan bagus, itu aja kesimpulannya lah. Jangan pernah putus asa, karena contoh di atas ada aja. Jangan sumpah sarapah wan anak. Itu bagian kedua orang tuanya, bapak, bagian ujian kedua orang tua. Pilanya sabar, pinando itu kan gawean Allah Ta'ala, pahala sepanjangan orang tuanya. Inya tuh kada hendak juga kayak itu bak hendak. Cuma gurisannya sebelum lahir itu kayak itu perjalanannya berapa tahun dulu dijalaninya. Nah kayak kita juga sama aja. Macalnya kita berapa tahun dulu, tuhuk abah kita mama kita madahi yalah. Itu kita jalani malah lagi orang tua menasihati kada rasa kada bujur nasihat lah. Karena itu kayak itu catatannya. Jadi bila sudah pinandu on gawian afal Allah tuh insyaallah tenang aja. Cuma tetap berdoa, jangan putus-putusnya. Inyamun baik anak tuh barataan kena sombong pulang abahnya on mamanya. Nah. Kadada kita yang memberikan mudarat dan manfaat itu kadada semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kah?
Nah, ya sampai sini dulu lah. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini, terutama tadi tentang sabar. Kita beribadat, reda hati kita beribadat kepada Allah, sabar menghadapi segala cobaan dan ujian, dan pendidikan anak kita membiasakan kebajikan dari kecilnya, yang mudah-mudahan sampai tuanya menjadi berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan, sehingga kita nak hadapi si anak cucu lah sama aja, cucu pulang gilirannya dididik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan, sehingga kita kawam praktikan apa yang kita ketahui, dan mudah Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.